ربنا وما نشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن لا كل شيء قدر اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر غيرنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita sekarang terkait dengan ma'rifatur rasul, mengenal dan mengerti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun juga kita ini sangat membutuhkan keberadaan para nabi dan rasul, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tidak ada yang paling paham terhadap firman Allah kecuali para nabi dan rasul. Untuk kita tentu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karenanya salah satu tugas seorang nabi dan rasul adalah menjelaskan isi firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surah An-Nahl. Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 43 itu. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Terus ayat 44-nya bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun.
Dan kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Nabi, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Siapa mereka? Aslinya para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul menghadap kepada Allah, siapa ahli ilmu di situ atau ahli zikir dalam ayat itu? Kata Nabi dalam satu riwayat, kata para ulama menjelaskan ayat ini dengan mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Jadi aslinya di ayat 43 itu tentang bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu, itu adalah para nabi dan rasul. Sepeninggal para nabi dan rasul, siapa ahlinya yang dimaksud dalam ayat itu? Para mufassir menafsirkan ayat itu diantaranya dengan mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Jadi ya kita ini butuh kepada keberadaan para nabi dan rasul, kita juga butuh keberadaan ahli warisnya para nabi dan rasul. Karena tidak ada yang tahu maksud Allah dan rasulnya kecuali al-ulama warasatul anbiya. Tentu ulama yang dimaksud di sini adalah ulama yang memang betul-betul ulama yang dikenal dengan istilah ulama akhirat itu, atau ulama yang warasatul anbiya itu. Pertanyaannya, ulama yang warasatul anbiya itu yang bagaimana, kan gitu ya. Maka jawabannya sederhana saja kalau kita merujuk pada arahan Al-Quran dan sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca di surah Fatir ayat 28, Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwasanya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi ulama yang betul-betul ulama itu adalah ulama yang memiliki khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Dari mana kita tahu beliau takut kepada Allah? Kita tidak tahu isi hati seseorang. Kita tahunya dari apa yang dia ucapkan, dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia tulis. Ya kita lihat aja dari tulisannya, dari bicaranya, dari perbuatannya, kira-kira mencerminkan takut kepada Allah atau justru berani kepada Allah alias tentang Allah. Kita tidak tahu hakikat hatinya, kan kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah dari apa yang dia buat, dari apa yang dia katakan, dari apa yang dia tulis. Itu tahunya kita. Monggo nanti dibaca saja tulisannya, diperdengarkan saja apa yang dia katakan, atau kita lihat sikapnya apakah mencerminkan rasa takut kepada Allah atau tidak. Kemudian yang kedua, ulama itu kata Nabi dalam hadis riwayat Abi Dawud, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya para nabi. Bukan pewaris ya. Kalau pewaris itu yang mewariskan. Yang mewariskan dalam hal siapa? Para nabi dan rasul. Ahli warisnya siapa? Al-ulama. Ulama warasatul anbiya. Ulama yang bagaimana? Yang menjadi ahli warisnya para nabi itu, para ulama yang mewarisi warisannya nabi. Nabi itu mewariskan apa? Yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi itu mewariskan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ulama-ulama kita itu pasti rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah gitu. Walaupun gaya ulama dalam menyampaikan dalil itu berbeda-beda. Ulama-ulama yang bermadzhab Hambali itu dikit-dikit qala Allah qala Rasulullah. Itu madzhab Hambali biasanya. Kalau ulama-ulama madzhab Syafi'i itu jarang mengucap qala Allah qala Rasulullah, tapi tetap dasarnya qala Allah qala Rasulullah. Ini biar Anda enggak salah paham. Nanti kalau ada ulama bicara enggak pakai dalil terus kita ngomong, wah ini ulama enggak pakai dalil. Bukan ulama enggak pakai dalil. Kadang kita yang enggak paham cara ulama mengambil dalil gitu. Harus hati-hati nggih. Nah, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah ulama itu mewarisi ahlu bait.
Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, aku tinggalkan bahkan ahlu baitku. Ahlu bait Nabi sini dalam pengertian yang ahlu sunnah, bukan ahlu bait versi pengertian Syiah ya. Jadi ahlu bait versi ahlu sunnah, bukan ahlu bait dalam pengertian Syiah. Makanya hadis-hadis dari para istri Nabi ya kita terima seluruhnya. Hadis-hadis dari menantu Nabi seluruhnya kita terima. Tidak hanya dari, kalau istri Nabi tidak hanya yang dari Siti Khadijah radhiyallahu anha, tapi dari Siti Aisyah kita terima, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha kita terima, dari Sofiyah radhiyallahu anha kita terima, semua kita terima. Termasuk hadis-hadis dari para menantu Nabi selain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kita terima. Termasuk nanti kita terima seluruh hadis-hadis terkait dengan ahlu bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengertian yang seluas-luasnya, bukan dalam pengertian yang sesempit-sempitnya sebagaimana yang dipahami oleh kaum Syiah misalnya. Kita tidak seperti itu. Terus kemudian apalagi yang diwariskan oleh para nabi kepada para ulama? Sifat-sifat kenabian. Siddiq, jujur. Ulama itu jujur. Fatonah, cerdas, ilmunya luas. Amanah, bisa dipercaya. Gak mencela-mencele isuk dele sore tempe. Dan yang terakhir, ulama itu tabligh, menyampaikan kebenaran apa adanya dengan sebaik-baiknya. Itu para ulama. Para ulama itu juga mewarisi keikhlasan para nabi dan rasul dalam berdakwah. Bagaimana ulama yang mewarisi keikhlasan para nabi dan rasul dalam berdakwah itu? Di surah Yasin Allah berfirman, ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak minta upah dalam dakwahnya, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para nabi dan rasul itu dalam berdakwah tidak meminta upah, tapi juga tidak menolak hadiah. Jadi bukan tipe orang yang kalau diundang nanya amplopnya berapa. Nah, bukan begitu. Itu saya ngomong para nabi dan rasul. Nah, tapi para nabi dan rasul itu tidak menolak hadiah. Diberi hadiah diterima. Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha itu termasuk hadiah awalnya. Raihana binti Zaid, budak Nabi itu juga hadiah juga itu. Terus walaupun awalnya tawanan perang, ada yang hadiah dari istri Nabi Zainab radhiyallahu anha. Awalnya tawanan juga sih. Terus Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu itu juga tawanan, itu budaknya Siti Khadijah radhiyallahu anha, dihadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Maria Al-Qibtiyah itu hadiah dari Raja Mesir. Bahkan Raja Mesir itu pernah ngasih hadiah Nabi itu plus sak dokternya dikirim. Dikasih Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha, terus ditambah lagi dengan tim dokter untuk mengawal kesehatan Nabi kita Muhammad SAW. Dan selama bertugas dokter itu nganggur. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Karena nganggur itu. Kata rajanya, kenapa kamu kok pulang? Gak ada yang dikerjain, sama Nabi Muhammad suruh pulang ke Mesir. Gak ada yang kerjain, Nabi orangnya sehat. Akhirnya raja itu bertanya, apa rahasia kesehatan Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, raja-raja ini dokternya mengatakan, mereka ini satu kaum yang tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Tidak makan kecuali lapar, dan sekalinya makan tidak sampai kenyang. Nah, inilah rahasia kesehatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya raja-raja Mesir ini ya pulang. Itu kata dokter Mesir itu, bukan sabda Nabi, bukan. Itu kata dokter Mesir yang seusai bertugas untuk mengawal kesehatan Nabi kita Muhammad SAW, balik-balik karena nganggur, nggak ada pekerjaan, sama Nabi suruh pulang ke Mesir. Aukamakal pasti tanya Raja Mesir, jawabannya begitu. Ini kaum yang saya hadapi, kaum
yang tidak makan kecuali lapar, dan kalau makan tidak sampai kenyang. Allahu Akbar. Terus apalagi ulama yang patut dijadikan sebagai rujukan itu adalah ulama yang himmatul ulama ar-riayah. Cita-cita besar seorang ulama itu adalah terpeliharanya umat. Di samping al-ulama uqadatun, ulama itu juga panutan, ulama itu juga punya himmah yang sangat besar, itu terpeliharanya umat ini. Makanya orientasinya ulama itu bagaimana umat ini selamat. Bukan semata-mata mencari keuntungan pribadi, tapi lebih dari itu bagaimana umat ini selamat. Maka seorang ulama itu mau pidato depan 1 orang atau depan 1000 orang itu sama saja semangatnya. Ceramah di depan 1000 orang sama ceramah di depan 1 orang itu semangatnya sama. Kenapa? Karena orientasinya adalah keikhlasan dalam berdakwah semata-mata hanya karena Allah. Sehingga mungkin saya pernah cerita sini ada seorang ulama lah. Itu kalau saya nggak salah Maulana Umar ya, kalau nggak salah. Rahimahullah, pernah ketika beliau bayan di depan sekitar 4000 orang, seusai bayan itu ada 1-2 orang yang terlambat datang karena dari kampung. Begitu datang sowan kepada Maulana Umar, "Syekh, saya tadi terlambat, Syekh. Tolong ringkasannya saja, Syekh. Tadi bayan antum itu apa, Syekh?" Nah, tadi Maulana Umar pidato di depan kira-kira 4000 orang, sekarang depan 4 orang. Tadi depan 4000 orang itu beliau ceramah 1,5 jam. Di depan 4 orang ini juga ceramahnya 1,5 jam juga. Sama saja semangatnya. Depan 4 orang sama depan 4000 orang semangatnya sama. Ulama itu harusnya gitu. Allahu Akbar. Mau yang jamaah banyak, mau jamaah dikit, tetap semangat ngajar. Kenapa? Karena menyampaikan hidayah, menyampaikan risalah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di ayat 44-nya ada dikatakan bahwa memang Nabi itu punya tugas dari Allah untuk menjelaskan apa yang turunkan kepada mereka, itu Al-Qur'an. Ini ayat 44 surah An-Nahl ini satu-satunya ayat yang secara eksplisit ya menunjuk Nabi agar menjelaskan Al-Qur'an dengan baik dan pasti benar. Di satu-satunya manusia yang diberi SK oleh Allah, maksud saya, satu-satunya manusia yang diberi SK oleh Allah untuk menjelaskan Al-Qur'an dengan baik dan pasti benar, itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya corak tafsir bil ma'thur itu Al-Qur'an ditafsiri dengan ayat, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan perkataan para sahabat. Sehingga bukan kebiasaan para ulama comot 1 ayat langsung ngambil kesimpulan, comot 1 hadis langsung ngambil kesimpulan. Itu bukan kebiasaan para ulama. Yang bikin gaduh di media sosial hari ini adalah ketika ada sebagian orang yang menjadi mufti jalanan, baru baca 1 hadis, belum membandingkannya dengan hadis yang lain atau dengan perkataan para sahabat, langsung ngambil kesimpulan. Dan itu bukan kebiasaan para ulama. Kebiasaan para ulama kita adalah 1 hadis, 1 ayat digabung dengan ayat yang terkait, hadis yang terkait atau perkataan para sahabat yang terkait, baru diambil kesimpulan hukum. Itu pun metodologinya beda-beda. Ada yang metodenya menggunakan tarjih, ada yang menggunakan al-jam'u kompromi, ada yang perhatikan nasih mansuhnya, amkhasnya, mutlak muqayyadnya, dan macam-macam. Makanya pantas kalau para ulama berbeda pendapat, karena memang pola pengambilan kesimpulan hukumnya juga berbeda-beda. Nah, makanya ibarat bahan baku itu kita tidak bisa mencerna Al-Qur'an secara langsung sebenarnya, kecuali melalui penjelasan Nabi kita Muhammad SAW dan para ulama. Walaupun kita bersyukur kepada Allah, Al-Quran itu secara umum terbagi menjadi 2 ya. Ada ayat yang muhkamat,
ada ayat yang mutasyabihat. Untuk ayat-ayat yang muhkamat itu ayat-ayat yang jelas, cetha welo-welo, nggak usah ditafsirkan banyak pun kita paham. Kenapa? Karena memang maknanya jelas, eksplisit. Seperti qul huwallahu ahad. Allah itu esa, tunggal. Nggak usah dibahas bahwa satu itu terus tiga jadi satu, nggak usah. Karena yang satu ya satu, tunggal, esa ya esa gitu. Jadi nggak mungkin satu itu dua, dua itu satu atau tiga itu satu, tidak mungkin. Pokoknya Allah itu tunggal. Nah demikian juga nanti berkaitan dengan masalah waris 1/4, 1/8, 1/6, 1/3 dan seterusnya. Ini angka-angka yang semua orang paham lah. Itu seperti itu. Ini namanya ayat-ayat yang muhkamat namanya. Tapi nanti ada beberapa ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Ayat-ayat yang sifatnya itu kita tidak akan pernah paham maksudnya kecuali Allah yang mengetahui maksudnya itu. Tentu Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Ada yang mengatakan, orang yang mendalam ilmunya akan mengatakan, ya kami taat, ini ketentuan dari Allah. Tapi ada yang menafsirkan tidak begitu. Yang paham maksud dari ayat-ayat yang mutasyabihat itu di antara adalah yang pasti Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi ini ulama berbeda pendapat apakah yang orang yang mendalam ilmunya termasuk yang paham ini, atau orang yang mendalam ilmunya akan mengakui bahwa semua dari Allah yang kita terima apa adanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti untuk yang mutasyabihat ini memang kita butuh penjelasan para mufassir. Karena nanti begini, di zaman Imam Syafi'i masih hidup dulu ada seorang seorang gubernur kirim surat kepada Imam Syafi'i nanya. Karena yang bersangkutan bingung pas baca Al-Quran. Kok ada ayat-ayat yang sepertinya bertentangan secara teks. Jadi secara teks kok tampaknya bertentangan. Seperti misalnya di Al-Baqarah itu ada ketentuan berkaitan dengan al-wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf. Wasiat itu untuk kedua orang tua dan karib kerabat. Tapi di sisi lain kok ada ayat tentang waris misalnya. Yang betul ini karib kerabat orang tua ini dapat waris apa dapat wasiat misalnya. Karena ada hadis Nabi yang berkaitan dengan itu, yang mengatakan bahwa tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ini dia bingung baca begini nih. Ini yang benar gimana ini? Karena dia bingung, akhirnya dia kirim surat Imam Syafi'i bagaimana cara memahami ayat-ayat yang tampaknya bertentangan, atau hadis-hadis yang tampaknya bertentangan. Maka Imam Syafi'i nulis jawaban surat itu. Beliau mengatakan, beliau menjawab pertanyaan gubernur itu. Pertanyaannya 1 halaman, jawabannya 300 halaman kurang lebih. Jadi kitab Ar-Risalah. Kitab apa? Ar-Risalah. Kitab yang pertama kali ditulis Imam Syafi'i berkaitan dengan kaidah-kaidah usul fikih itu. Maka di situ diterangkan bla 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 terkait dengan pengambilan kesimpulan hukum. Ya tadi itu dihimpun, semua ayat yang terakhir dihimpun, nanti diambil kesimpulan dengan metodologinya yang masing-masing ulama berbeda. Ya tadi ada yang ditarjih, ada yang dikompromikan, ada yang dilihat nasih mansuhnya, amkhosnya, mutlak muqayyadnya. Nah, makanya saya ulang ya, jangan heran kalau nanti bangunan fikihnya beda, hasilnya juga beda. Itu mbok sampai kiamat kurang 2 hari mau dipaksakan tetap nggak akan bisa sama ya. Kenapa? Karena bangunan fikihnya beda. Tapi di atas landasan yang sama. Itu diambil dari sumber aslinya Al-Quran dan Sunnah Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Nah, secara umum juga kenapa kita ini kok butuh sosok para nabi dan rasul dalam menjalani kehidupan ini? Begini ya. Kita ini ada sisi yang namanya sisi manusiawi, sisi kemanusiaan kita, yang dikenal dengan istilahnya fitrah itu. Jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Semua kita ini punya fitrah, punya naluri dasar. Seringkali orang mengatakan ya manusiawi lah orang itu lupa gitu. Ya manusiawi lah orang itu salah. Ya manusiawi lah orang itu sedih. Ya manusiawi lah orang itu marah. Manusiawi.
Tapi ingat, kalau dalam ajaran Islam itu sebenarnya manusiawi saja itu enggak cukup sebenarnya. Karenanya manusiawi itu harus dibingkai dalam bingkai syar'i. Jadi manusiawi yang syar'i. Karena kalau manusia itu manusiawinya tidak dibingkai dalam bingkai syar'i, takutnya manusia dengan dalih manusiawi tapi enggak syar'i gitu loh. Nah, sementara yang Islam mau manusiawi yang syar'i gitu. Manusiawi yang sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, untuk begini-begini kita butuh contoh. Alhamdulillah, masya Allah kita punya contoh, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ahzab ayat 21 itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik untuk kalian. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kita ini diajari pula oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk tetap dalam fitrah kita sebagai manusia dan tidak dipaksa menjadi malaikat. Jadi ini ajaran Islam itu begitu. Kita ini dibimbing oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk tetap menjadi manusia. Dan kita tidak dipaksa menjadi malaikat. Tapi manusia yang kemuliaannya bisa sundul langit gitu loh. Tapi dengan catatan, kalau dibingkai dalam bingkai manusiawi yang apa? Syar'i. Maka dalam Islam itu kita tetap boleh marah. Bagaimana marah yang syar'i itu? Kalau merujuk pada prakteknya Nabi kita Muhammad SAW, marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu namanya marah yang syar'i. Marah yang sesuai dengan syariat. Jadi jangan dikira kita nggak boleh marah. Tapi ada hadis yang mengatakan la taghdab, jangan marah wahai. Itu Ustaz, ada hadis jangan marah itu. Nanti kamu akan masuk surga. Maka jawabannya sederhana. Nabi itu loh pernah marah SAW. Berarti marah itu boleh, Nabi pernah marah. Cuma Nabi tidak pernah marah-marah. Apa bedanya marah sama marah-marah? Kalau marah, marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Tapi kalau marah-marah, marahnya pakai amarah, marahnya nggak fokus, marahnya nggak ngasih solusi, ngamuk. Nah ini nggak bener nih. Contoh marahnya Nabi kita Muhammad SAW, mana contohnya? Saya sering contohkan, kalau Anda bosan bilang cut, nanti saya cerita yang lain. Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an menjadi imam, hadisnya Sahih Muslim ya. Ketika selesai salat berjamaah bersama dengan Nabi, beliau pulang. Dalam perjalanan pulang ketemu dengan satu kaum yang belum salat Isya. Beliau diminta jadi imam salat Isya kembali. Akhirnya beliau mengulang salat, namanya i'adah namanya itu. Mengulang salat jadi imam. Rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Makmumnya heboh. Akhirnya ada beberapa yang munfarid selesai duluan. Udah begitu selesai duluan, selesai sholat dilapori sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, tadi ada beberapa kaum lelaki yang selesai duluan. Beliau marah sambil berkata, itu tadi yang selesai duluan munafik itu. Enggak tahan dia sholat lama dengan saya. Kalau bahasa kita kira-kira itu. Orang yang katanya munafik enggak terima. Demi Allah saya enggak munafik. Anda yang sholatnya kelamaan katanya. Nanti Anda akan saya laporkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi, ini mafhum riwayat ya. Dan Nabi tidak langsung marah karena Nabi tidak pakai amarah memang marahnya. Nabi melaksanakan perintah Allah di surah Al-Hujurat, perintah untuk tabayyun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Nabi tabayyun. Panggil Mu'adz. Akhirnya dipanggil sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Begitu sampai, Nabi juga nggak langsung marah. Itu tanda bahwa Nabi marahnya nggak pakai amarah. Kalau pakai amarah, yang dimarahi masih di sana, kita udah gini. Kalau ibu-ibu gini, tak cakar. Begitu sampai sahabat Mu'adz,
kata Nabi udnu sini mendekat berarti Nabi nggak pakai amarah ya. Nabi tabayun, nanya baik-baik, apa betul kamu tadi malam sholat isya berjamaah bagi satu kaum, rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Dengan senang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, oh benar ya Rasulullah, benar. Dengan senang, benar. Dikira mau dipuji. Begitu jelas di mana beliau harus marah, di situ beliau marah. Afatanun anta ya Mu'adz. Nah, di situ Nabi marah itu. Monggo diminum dulu. Monggo diminum dulu. Apakah engkau akan membuat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'adz? Nabi marah di situ. Kemana kamu terhadap surah Sabbihisma Rabbikal A'la? Kok Al-Baqarah itu loh kok enggak Sabbihisma Rabbikal A'la? Wah, dawa teman panjang banget itu. Allahu Akbar. Terus Nabi marahnya fokus. Kamakal di belakang kamu itu Mu'adz ada orang sakit, ada orang tua, ada yang punya anak kecil, ada yang punya hajat. Di belakang kamu itu orangnya macam-macam. Ada yang karyawan, ada yang mandor, ada yang macam-macam. Terus Nabi ngasih solusi. Kalau mau lama wahai Mu'adz, kerjakan saat kamu sholat sendiri. Ya, Nabi pernah marah juga, tapi Nabi nggak pernah marah-marah. Karena marah beliau tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Allahu Akbar. Nabi pernah sedih? Pernah. Pernah nangis? Pernah. Nabi pernah sedih, Nabi pernah menangis. Tapi Nabi tidak pernah meratap. Nah, itu beda itu. Sedih, nangis boleh, manusiawi. Syar'i selama tidak meratap. Kalau meratap udah enggak syar'i itu, udah enggak benar, melampaui batas sudah. Dan meratap itu intinya satu. Tidak rela dengan keputusan Allah, itu namanya meratap. Ekspresinya macam-macam. Jambak-jambak rambut, ngerobek-ngerobek saku baju, guling-guling, teriak-teriak macam-macam tergantung. Tapi intinya satu, tidak rela dengan keputusan Allah. Itu namanya apa? Meratap itu namanya. Maka dalam Islam sedih boleh, nangis boleh, meratap tidak boleh, gitu loh. Sehingga ketika cucu beliau Umamah radhiyallahu anha wafat, cucu beliau Umamah wafat di pangkuan beliau, itu beliau nangis. Kata para sahabat, air mata apa ini wahai Rasulullah? Kata Nabi, ini air mata kasih sayang. Man lam yarham lam yurham, kata Nabi. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, dia tidak akan disayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit akan menyayangi. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi ya pernah sedih, Nabi ya juga pernah nangis. Nabi pernah enggak bolong-bolong dalam melakukan satu amalan? Pernah. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan Nabi kalau enggak salat malam tadi malam mengkompensasi dengan duha 12 rakaat. Artinya konsep istiqomah kita sebagai manusia itu juga konsep istiqomahnya manusia, bukan konsep istiqomahnya malaikat yang lurus gak pernah bengkok, yang nyambung terus gak pernah putus. Tidak, kita manusia. Kita ini kadang ada putus-putusnya, yang penting sambung lagi. Ada bengkok-bengkoknya, yang penting diluruskan lagi. Ada jatuh-jatuhnya, yang penting bangun lagi. Ada kotor-kotornya, yang penting mandi lagi. Itu kita manusia. Makanya di dalam hadis itu ada kajian tentang, ada bab tentang futur. Futur itu penyakit muales. Nah, itu. Kadang manusia itu ada kumat penyakit mualnya itu, mualesnya itu. Dan sebagai manusia itu wajar. Yang penting harus tadi itu manusiawi, muales itu manusiawi. Tapi kalau ingin manusiawinya manusiawi yang syar'i, harusnya jatuhnya kepada sunnah, bukan kepada maksiat. Maksudnya apa? Oke, mungkin saya sekarang lagi malas tidak salat malam, tapi jangan maksiat, tidur misalnya.
atau mengkompensasi dengan perbuatan tadi. Nabi kalau nggak sholat malam diganti dengan duha 12 rakaat. Artinya apa tadi? Putus sambung lagi, jatuh bangun lagi, bengkok diluruskan lagi, kotor mandi lagi, terus sampai ketemu Allah gitu. Pagi tadi sebelum subuh sebagian kita mungkin udah mandi. Insya Allah hari ini saat ini bersih. Nanti siang dekil lagi, sore mandi lagi gak kira-kira? Kenapa? Karena kita butuh bersih. Walaupun kita tahu besok ya kotor lagi. Gitu. Ibu-ibu nyapu lantai, ngepel, itu dengan keyakinan penuh nanti siang ya kotor lagi. Tapi kenapa kok dipel lagi, sapu lagi? Karena kita butuh bersih. Nah, kita ini hidup itu gitu itu. Putus sambung lagi, jatuh bangun lagi, kotor mandi lagi, bengkok diluruskan lagi, terus gitu. Itu baru namanya manusiawi yang syar'i. Betul loh. Jadi kita ini enggak dipaksa jadi malaikat, enggak. Kalau malaikat suruh sujud terus sampai Allah merubah perintahnya atau sampai hari kiamat. Disuruh apa, lurus enggak pernah putus kalau malaikat itu. Malaikat tuh enggak makan, enggak ngopi, enggak anu. Tapi kalau kita tidak bisa, kita manusia pasti ada bengkok-bengkoknya, mesti ada jatuh-jatuhnya, mesti ada kotor-kotornya, mesti ada putus-putusnya. Yang penting satu tadi apa? Putus sambung lagi, jatuh bangun lagi, kotor mandi lagi, bengkok diluruskan lagi. Terus sampai kita bertemu dengan Allah. Jangan pakai rumus terlanjur basah, ya sudah mandi sekarang. Jangan pakai teori itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Paham nggih, paham nggih? Nah, ini pentingnya kita ini memahami bahwa makanya kita dikasih contoh. Contohnya siapa? Nabi dan Rasul yang notabene adalah manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya Nabi itu memperkenalkan dirinya atas perintah Allah di surah Al-Kahfi ayat 110 itu, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku ini yang manusia biasa seperti kalian yang diberi wahyu. Nah, ini penting ini. Jangan kita berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti kita terus titik. Itu salah. Yang betul adalah beliau adalah manusia biasa seperti kita yang dimuliakan dengan wahyu. Jadi walaupun kita sama tapi beda. Nah, sisi samanya kita sama-sama manusia. Artinya apa? Selama kita masih manusia, mencontoh Nabi itu mudah gitu aja lah. Karena kita manusia, Nabi juga manusia. Itu sisi samanya kita. Makanya kalau kita ngikuti Nabi pasti mudah. Kenapa? Karena kita ngikuti manusia. Kalau sampai ada orang mengatakan sulit ngikuti Nabi itu nggak bisa kita. Pertanyaannya, kamu manusia atau bukan? Nah gitu. Itu betul pertanyaan untuk kita. Kita ini manusia atau bukan? Kalau kita manusia, mestinya ngikuti Nabi mudah mestinya. Tapi kan kita gini loh, menyamai beliau nggak mungkin. Tapi ngikuti mungkin. Kita ini diperintah untuk mengikuti, bukan menyamai. Kalau menyamai tidak mungkin memang, tidak mungkin. Nabi itu yuha ilayya, diberi wahyu. Ya pasti beda. Tapi mengikuti mungkin. Makanya gini, untuk bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW, itu kita tidak harus seluruh sunnah Nabi kita mengamalkannya. Tidak kuat kita itu, tidak kuat. Bukan tidak kuat, tidak mampu juga. Dan tidak mungkin juga gitu. Tapi kalau mengikuti dalam pengertian semampu kita, itu sangat mungkin dalam hal ini. Makanya kalau kita cermati beberapa riwayat ya, untuk bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW itu, kita tidak harus kemudian persis seperti Nabi kita Muhammad SAW. Saya sering contohkan misalnya dalam hadis Sahih Muslim. Ketika ada seorang sahabat namanya Thauban radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lain menuang air wudhu untuk Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, Nabi bersabda kepada para sahabat itu, sal. Saat itu sahabat Thauban di antaranya, sal, mintalah kamu hadiah.
mumpung Nabi yang nyuruh hadiah, beliau mengatakan murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya minta hadiah menemanimu di surga ya Rasulullah. Aba ghairu dzalik, ada permintaan yang lain enggak? La huwa dzak, tidak itu saja ya Rasulullah. Nabi bilang a'inni 'alaika bikasrati sujud. Bantu saya, kata Nabi, supaya kamu nanti bisa bersama dengan saya di surga dengan cara memperbanyak sujud. Sunnah Nabi apakah cuma sujud? Tidak. Sunnah Nabi itu banyak. Tapi salah satunya sujud. Kita maksimalkan di sujud itu, kata Nabi, fa innaka idza sajadta rafa'aka Allah. Maka sungguhnya kalau kamu sujud, Allah akan angkat derajat kamu. Apalagi amalan supaya kita bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Perbanyak bersalawat untuk beliau. Hadis At-Tirmidzi, hadisnya hadis Hasan. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Paling utama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Siapa lagi? Orang yang menanggung anak yatim, bukan cuma menyantuni, kafil. Ana wa kafil yatimi fil jannati hakada. Aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini. Kalau nyantuni itu setahun sekali atau 2 kali itu namanya menyantuni. Tapi kalau Anda kebutuhan sehari-harinya terkait dengan sekolahnya, ngajinya, pendidikannya, Anda santun, itu baru namanya menanggung. Itu nanti Nabi jamin seperti nanti di surga. Ana wa kafil yatimi fil jannati hakada. Nah, terus kemudian siapa lagi orang yang paling bagus akhlaknya? Itu nanti paling dekat posisi duduknya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Siapa lagi? Banyaklah yang lain-lain. Yang dengannya insya Allah kita akan bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun kita ini nggak bisa mengamalkan seluruhnya. Nah, karena apa? Karena memang kita tidak mungkin menyamai Nabi kita Muhammad SAW. Justru yang mungkin adalah kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain, monggo. Oke, siapa dulu ini? Lebih sepuh siapa ini? Pak Yusuf atau Bapak? Pak Yusuf, nggih monggo, kata kan di hadisnya suruh yang paling sepuh dulu. Monggo Pak Yusuf, monggo. Monggo Pak Yusuf. Baik. Dari sesuatu yang sia-sia wa anil lahwi muridun. Pertanyaan Bapak tadi apa? Bohong. Oh, lahwi. Oh, lahwun. Baik. Jadi ada sesuatu yang saya ulang tadi manusiawi, yang kita tidak cukup hanya berpijak pada manusiawinya, tapi harus manusiawi yang syar'i. Menarik, menukik pada pertanyaan Pak Yusuf. Apakah ada laghwun, sia-sia, yang notabene manusiawi dong, orang berbuat sesuatu hal yang sifatnya sia-sia gitu ya, misalnya gitu ya. Apakah ada sesuatu yang sia-sia itu yang syar'i misalnya? Sekarang gini, ukuran sia-sia yang dimaksud itu apa sih kalau dalam Islam itu dulu? Itu dulu kita kaji dulu. Sependek yang saya pahami, disebut sia-sia itu kalau tidak ada manfaatnya baik dunia maupun akhirat. Itu baru namanya sia-sia. Ngomong apa awakmu? Untung dunianya apa, untung akhiratnya apa? Sehingga kalau tidak ada keuntungan dunia maupun akhiratnya, itu baru namanya nopo? Sia-sia. Nah, namun ada hal-hal yang mungkin sebagian orang menganggap itu sia-sia, tapi itu nggak sia-sia juga sebenarnya. Tapi dalam konteks misalnya tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat. Sambil contoh ini Pak Yusuf, misalnya ada orang, ada potensi kalau dia bangun itu akan berbuat maksiat, entah ngomongin orang, entah apalah. Dia nggak punya pilihan lain selain dari tidur. Padahal tidur itu kalau dalam pengertian yang sederhana tadi, kalau tidak dalam rangka untuk betul-betul istirahat dari kelelahan, kan itu hal yang sia-sia, buang-buang waktu. Tapi karena demi menghindari maksiat, sehingga kemudian itu sesuatu yang tidak lagi sia-sia. Kenapa? Karena ada manfaat.
menghindari maksiat misalnya. Ini contoh saja. Atau kita dihadapkan pada dua pilihan yang sulit sehingga terpaksa kita pilih yang lebih ringan resikonya. Dalam Islam itu ada istilah dua hal yang sama-sama buruk, itu kita suruh pilih yang risikonya lebih ringan. Sehingga misalnya, mohon maaf nih, ngedabrus gombal kepada istri itu, ngomong ke istri, "Ma, kamu satu-satunya wanita yang cantik di muka bumi ini cuma kamu, Ma." Misalnya. Itu kan ngedabrus itu satu hal yang sia-sia itu aslinya itu. Tapi kalau jenengan ngomong jujur, kira-kira apa yang terjadi kira-kira? Perang nomornya. Makanya bohongnya seorang suami pada istri itu diperkenankan dalam Islam. Tapi bohong dalam pengertian untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Bukan dalam pengertian untuk berkhianat atau menciderai. Nah, sehingga tindakan gedabrus tadi itu, gombalin istri itu aslinya kan satu hal yang perbuatan yang sia-sia, perbuatan. Tapi karena itu untuk mencapai kemaslahatan dalam bentuk rumah tangga sehingga menjadi apa? Menjadi bermanfaat. Nah, itu jadi upayakan apa yang tadinya perbuatan yang sebenarnya itu sia-sia, tapi karena ada orientasi manfaat ukhrawi dan duniawinya, maka itu diperkenankan tadi itu. Seperti tadi gombal. Makanya kan Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, bercanda itu sesuatu hal yang sia-sia kecuali bercandanya suami dan istri. Itu Anda dalam riwayat itu ya. Jadi bercanda bersenda gurau itu kan satu hal yang termasuk hal yang sia-sia sebenarnya itu. Kecuali senda guronya suami dan istri atau di dalam rumah tangga. Maka Nabi itu pernah rebutan air dengan Maimunah, rebutan air ke tempat mandi. Nabi teriak-teriak, sisakan air untuk saya. Beliau mandi satu batap dengan Siti Maimunah radhiyallahu anha. Saya nggak kebayang Nabi rebutan air kamar mandi sama istrinya gimana mandinya, saya nggak paham itu. Nah, itu kan bercandanya beliau. Nabi pernah ketahuan lomba lari sekian kali dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang kalah gendong. Yang kalah nopo? Gendong. Yes, Nabi ya pernah nonton tarian orang-orang Habasyah di halaman Masjid Nabawi. Latihan berpedang dan bermemanahnya para sahabat di altar Masjid Nabawi. Sambil Nabi duduk bersama Siti Aisyah, pipi ketemu pipi nempel. Sambil lihat adegan-adegan itu. Ya itu satu hal yang mungkin sepertinya buang-buang waktu, tapi itu tidak dinilai buang-buang waktu itu. Itu dinilai sebagai sesuatu yang ada manfaatnya untuk dunia maupun akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk ketika lebaran Id itu beberapa jariah anak-anak perempuan kan nabuh rebana itu di hadapan Nabi. Terus demikian juga ada beberapa sahabat yang buat atraksi-atraksi di depan masjid. Kata Nabi, teruskan biar orang di luar Islam tahu bahwa di dalam Islam itu ada kelonggaran-kelonggaran juga. Jadi menabuh rebana, tarian Habasyah, permainan pedang dan panah di halaman masjid. Saat itu Nabi menganggap ini bagian dari kelonggaran-kelonggaran dalam Islam, biar orang tahu bahwa dalam Islam itu ada kelonggaran-kelonggaran juga. Tidak pertentangan terus. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo silakan kalau masih ada. Oh nggih, monggo. Jangan tadi lupa saya. Nggih. Nggih. Kita pengen memilih pemimpin yang sidi terus mana Nggih. Nah, ternyata menurut pandangan kita di Islam itu kayak jauh dari hal seperti itu. Nah, sementara kan kalau kita bicara pemimpin itu kan luar biasa nih dampaknya buat kehidupan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Nah, saya itu bahaya banget Pak Ustaz kalau misalnya kita memilih pemimpin yang tadi itu yang empat tadi itu. Nah, menurut Islam tuh dengan keadaannya seperti ini gimana Ustaz? Apakah kita kalau kita ngomong ini juga akan terjadi bahaya juga yang luar biasa Ustaz? Saya sendiri di pemerintahan ini banyak sebenarnya kebijakan-kebijakan yang artinya untuk kepentingan masyarakat itu luar
Oke, baik. Sami-sami. Ada rumus dalam fikih itu gini. Kalau ini di fikih ya, saya ngomong fikih. Kalau sama-sama baiknya, pilih yang paling baik. Kalau sama-sama buruknya, pilih yang keburukannya lebih sedikit. Itu rumusnya itu. Jadi kalau ada yang baik, ada yang buruk, tentu kita pilih yang baik. Kalau semuanya baik, pilih yang paling baik. Kalau semuanya buruk, pilih yang keburukannya lebih sedikit. Itu rumus dasarnya. Saya nggak berfatwa ya. Pokoknya silakan pilih apa? Pilih yang keburukannya lebih sedikit. Ya, monggo kalau misalnya bagi panjenengan misalnya mau golput dan Anda anggap itu lebih sedikit madorotnya, ya monggo tanggung risikonya, gitu aja. Kalau jenengan beranggapan bahwa saelele tak pilih wae lah, yang penting aku ijtihad berusaha untuk pilih yang lebih kecil keburukannya, ya monggo silahkan. Itu rumusnya itu. Karena memang maaf ya, dalam iklim demokrasi itu kan nyatanya kita tidak pernah memilih toh. Kita dipilihkan. Ya kan? Hari ini kita merasakan itu kan ya, bahwa kita tidak pernah memilih tapi kita dipilihkan. Iya. Kalau kita milih kan harusnya mungkin kita maunya bukan yang ada itu tapi yang lainnya misalnya. Tapi kenyataannya kan yang dipilihkan yang itu toh. Sehingga sebenarnya istilah pilihan rakyat itu rakyat tidak pernah betul-betul milih kok. Rakyat itu dipilihkan, kita ini dipilihkan. Itulah tidak sehatnya sistem demokrasi kita sebenarnya. Ngoten nggih. Jadi wis nyatane ngeten piye malih. Nyatanya gini mau gimana lagi terus? Ya sudah, serahkan semuanya pada Allah. Kalau satu baik satu buruk, pilih yang baik. Kalau dua-duanya baik, pilih yang paling baik. Kalau dua-duanya buruk, pilih yang lebih kecil keburukannya. Ya jenengan lebih ngertos lagi. Ngeten nggih Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Bisa juga sih, cuman kalau saya pakai kaidah ini, idza jatama'a mafsadatani faru'iya birtikabi akhafihima. Kalau ada dua hal yang sama-sama buruk, ambil yang risikonya lebih ringan. Ya, ambil yang risikonya lebih ringan. Di online ada nanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, asal mula pohon gharqad yang menjadi pelindung orang Yahudi. Pelindung orang Yahudi Ustaz. Gharqad, pohon gharqad. Pohon gharqad itu saya belum pernah lihat langsung bentuknya ya. Saya cuma nonton di mana itu? Ya di internet. Konon sekarang orang-orang Yahudi itu udah mulai nanam pohon gharqad itu. Ya nanti Uni aja searching di Google pohon gharqad. Asal muasalnya bagaimana saya kurang tahu juga. Tapi yang pasti sekarang mereka itu katanya sudah mulai menanam pohon gharqad itu karena mereka meyakini itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah. Untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.